Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Mahmud Barok, Content Manager tribuncirebon.com dalam program Mata Lokal Memilih. Saat ini saya sudah bersama dengan narasumber yang sangat istimewa, yaitu Bang Sadarudin Parapat, Ketua Bawaslu Kabupaten Cirebon. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Kang. Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah. Ini pasti masa-masa yang sibuk ini. Ya lumayan, lumayan kan. Gitu. Oke. Jadi sekarang sudah pekan kedua mungkin ya, pekan kedua masa kampanye ya, setelah kemarin tanggal 25 September ya dimulai itu. Sejauh ini apa yang kemudian sudah ditemukan atau kemudian hasil pantauan atau kemudian hasil laporan yang masuk ke Bawaslu apa yang sudah dilakukan Mas? Pertama bahwa memang kampanye itu sudah dimulai sejak tanggal 25 September kemarin. Kemudian sejak saat itu maka kita melakukan pengawasan di setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh paslon dan tim. Nah, karena saat ini memang paslon ini sudah mendaftarkan tim kampanyenya di KPU Kabupaten Cirebon. Itu sesuai dengan PKPU 13. Nah, sejauh ini sudah masuk pekan ketiga ya. Ketiga pelaksanaan kampanye di Kabupaten Cirebon sendiri ini sudah banyak melakukan aktivitas kampanye. Nah, oleh paslon maupun tim kampanye. Aktivitas kampanye yang dilakukan oleh paslon ini dan tim kampanye ini senantiasa kita selalu melakukan pengawasan melekat. Kita punya metode pengawasan melekat namanya. Jadi aktivitasnya kita awasi, kita hadir di sana, kemudian sampai selesai. Nah, berdasarkan itu maka kemudian kita membuat laporan hasil pengawasan kita. Nah, kenapa kita melakukan pengawasan melekat? Pertama adalah memang kita sesuai dengan kewenangan yang kita miliki. Yang kedua, kita memastikan bahwa proses pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh paslon maupun tim ini benar-benar sesuai dengan regulasi. Nah, itu poin intinya. Jadi sejauh ini memang sudah banyak kampanye yang dilakukan oleh paslon maupun tim. Apakah kemudian sudah ada semacam pelanggaran terhadap aturan pada saat kampanye itu berlangsung, ataukah kemudian sudah ada laporan yang masuk ke Bawaslu? Kalau sejauh ini selama pelaksanaan masa kampanye ini, Bawaslu hari ini melakukan upaya secara maksimal pencegahan. Ya, perspektif kita Bawaslu hari ini adalah memaksimalkan pencegahan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran. Nah, apa bentuk pencegahan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu? Pertama, kita melakukan himbauan ke paslon dan tim tentunya. Nah, baik itu melalui surat, himbauan juga secara verbal, itu kita sampaikan dalam forum-forum kegiatan. Nah, itu untuk meminimalisir. Nah, ketika itu sudah disampaikan, tapi kemudian dalam proses pelaksanaannya terjadi pelanggaran, maka kita harus melakukan penindakan atau penanganan pelanggaran. Gitu. Nah, sampai hari ini untuk laporan terkait dengan dugaan pelanggaran di masa tahapan kampanye ini, Bawaslu memang masih belum menemukan, belum menerima adanya laporan. Gitu. Untuk temuan juga sampai saat ini kita belum ada temuan. Ya, artinya kalau saya memandangnya bahwa tidak adanya laporan kemudian tidak adanya temuan, nah, kita berarti bersyukur bahwa proses pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh paslon dan tim ini berjalan sesuai dengan regulasi. Begitu. Jadi sampai saat ini ya, sejak 25 September sampai pekan ketiga kampanye di Kabupaten Cirebon, rupanya belum ada temuan pelanggaran maupun laporan pengaduan dari masyarakat yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para paslon ya. Betul. Bagaimana kemudian kita melihat
netralitas ASN atau PNS, karena kan kita ada 2 calon yang petahana ya, yang asalnya menjadi bupati dan wakil bupati gitu. Apakah kemudian ini juga diamati dengan cermat oleh Bawaslu? Pertama ini kita harus clearkan dulu nih, Kang Punten pisan. Nah, dalam konteks ini petahana, istilah petahana ini sepertinya masih kurang pas. Kenapa? Karena incumbent petahana ini kan orang yang sedang menjabat ya, kemudian maju lagi, kan begitu sederhananya. Tapi hari ini di Kabupaten Cirebon tidak ada petahana. Kenapa? Karena semuanya sudah berakhir masa jabatan. Masa jabatan sudah selesai semua gitu. Hanya ini memang sebelumnya menjabat, kan gitu. Nah ini maju lagi untuk kedua kali. Tapi posisinya bukan sedang menjabat kemudian mencalonkan lagi, karena ini sudah selesai. Gitu. Nah, yang terkait dengan netralitas ASN ini, salah satunya ya, bahwa Bawaslu sudah melakukan upaya pencegahan itu dengan cara kemarin di sekitar 2 mingguan yang lalu kita melakukan deklarasi bersama. Kita sinergi dengan Pemda, KPJ, kemudian Forkopimda semuanya. Kita undang teman-teman ASN, para camat, kemudian para kepala desa. Kita undang di acara pendopo. Kemudian kita deklarasi bersama bahwa untuk netralitas ASN ini menjadi sesuatu yang wajib dilaksanakan. Gitu. Kemudian berikut juga dengan para ataupun kepala desa untuk menjaga netralitas dalam pemilihan serentak ini. Mau itu gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati. Jadi itu adalah bentuk upaya pencegahan yang kami lakukan. Yang kedua, kami juga sudah menghimbau, artinya berkirim surat ke Pak PJ untuk juga menginstruksikan, memberikan himbauan ke jajaran birokrat untuk menjaga netralitas ASN ini. Nah, tapi sampai sejauh ini memang Bawaslu belum ada menerima laporan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN soal netralitas. Kalau kita lihat kemudian masa kampanye ini sebetulnya memang masa-masa yang rawan lah ya. Betul. Dan benar pasti saya pikir sudah memetakan kerawanan itu. Betul. Berkaca pada pemilihan presiden sebelumnya, apa yang jenis kerawanan apa yang paling banyak muncul di Kabupaten Cirebon? Oke. Bawaslu Republik Indonesia ini sudah melakukan pemetaan kerawanan, bahkan sudah mempublikasikan soal kerawanan ini. Dan untuk pemilihan ini ya, dan Bawaslu Kabupaten Cirebon berada pada posisi ke-71 se-Indonesia untuk kabupaten kota. Soal kerawanan, ketika kita masuk ke urutan ke-71, artinya memang kita rawan tinggi, gitu, zona merah. Sama seperti waktu pemilu 2024 kemarin, kita urutan keempat kabupaten kota se-Jawa Barat yang sangat rawan, kita rawan. Nah, kemudian kita ke urutan ke-26 nasional untuk pemilu. Nah, dari mana diukur? Itu dari pelaksanaan pemilu sebelumnya dan pilkada sebelumnya. Kan begitu, indikatornya ya. Proses pengumpulan datanya. Sampai akhirnya kesimpulannya kita di urutan yang saya sebutkan tadi. Nah, tapi pada proses pelaksanaannya, alhamdulillah, meskipun kita berada di zona merah, gitu. Alhamdulillah di 2024 pemilu kemarin, tahun ini. Nah, saya pribadi melihat Kabupaten Cirebon cukup kondusif, cukup lancar. Nah, indikatornya apa? Bahwa ya tidak ada permasalahan-permasalahan yang sampai ke MK. Gitu. Tidak ada yang sampai ke MK. Kemudian, kenapa bisa sampai begitu? Karena Bawaslu selama pemilu kemarin itu selalu bersinergi dengan semua pihak untuk meminimalisir adanya pelanggaran-pelanggaran. Semua pihak ini ya memang semua pihak, mau peserta, mau pemerintah dan semuanya gitu. Kemudian yang kedua, kalaupun ada laporan atau dugaan pelanggaran, yang kita tangani sesuai dengan on the track. Kita patokannya adalah regulasi. Maka ketika ada laporan, kita tangani sesuai dengan regulasi. Karena prinsipnya adalah hakikatnya kita ini penyelenggara pemilu yang artinya
pelaksana regulasi. Gitu. Aturannya sudah jelas, maka itu jadi patokan kita. Nah, dalam pemilihan ini harapan kita, nah ini tetap berkesinambungan, gitu, bahwa kita sudah melakukan upaya koordinasi dan komunikasi secara maksimal ke semua pihak ya. Gitu. Berkaca dari pemilu kemarin, ya kita optimis bahwa pemilihan serentak di Kabupaten Cirebon ini ya insya Allah akan sukses dan lancar. Nah, terkait dengan salah satu potensi kerawanan ya, kalau berkaca di 2024 pemilu kemarin, salah satunya adalah soal pengerusakan APK. Alat peraga kampanye. Gitu, ada yang dirusak dan memang ini sesuatu yang dilarang. Itu mau siapapun itu tidak boleh merusak APK. Gitu. Termasuk warga yang kesel tembok rumahnya nih. Dipasangi APK kan ada tuh suka memaku pohon, memaku di tembok gitu. Kadang-kadang bikin kesel warga gitu kan. Betul. Nah, posisinya ketika misalnya ada kejadian begitu, alangkah baiknya langkah yang diambil adalah melaporkan ke Bawaslu. Oke. Tidak kemudian copot sendiri sampai rusak. Nah, itu sesuatu hal yang wajar karena kesal misalnya gitu kan. Tapi alangkah lebih baik udah laporkan dan Bawaslu akan melakukan penanganan sesuai dengan mekanisme yang sudah ada. Gitu. Jadi tidak kemudian bertindak sendiri. Nah, begitu. Dan perangkat Bawaslu ada sampai ke tingkat desa kan ya? Ada, bahkan sampai PTPS nanti. TPS. Kita punya perangkat TPS disebut dengan pengawas TPS, jumlahnya 1 orang untuk setiap TPS. Jadi jangan main hakim sendiri. Ya. Semua perangkatnya terkait dengan infrastruktur pemilihan ini sudah ada kok Pak. Jadi tinggal masyarakat Kabupaten Cirebon itu kalau misalnya ada sesuatu yang kira-kira tidak berkenan gitu atau melihat ada dugaan pelanggaran, silakan laporkan ke Bawaslu Kabupaten dan jajaran sampai tingkat desa. Kita ada semua. Kalau melihat kemarin pemilu aman, lalu menegaskan juga aman, dan harusnya kan Cirebon harusnya masuk ke zona hijau lah gitu. Nah, insya Allah zona hijau itu insya Allah nanti pas launching pemetaan kerawanan untuk pemilu dan pemilihan berikutnya. Insya Allah. Kita tahu kan secara demografi juga Kabupaten Cirebon juga memiliki jumlah anak-anak muda atau Gen Z atau milenial yang cukup tinggi gitu. Ini bagaimana kemudian merangkum mereka agar kemudian mereka juga paham, bisa turut serta melakukan mungkin ada kesadaran lah untuk mengawasi ataupun memantau kondisi kampanye sekarang ini. Betul. Nah, terkait dengan Gen Z ini gitu, anak-anak muda gitu. Berdasarkan DPT, ini memang DPT kita itu di pemilu kemarin 1,7 kurang lebih. Kemudian untuk di pemilihan ini angkanya masih 1,7 juta. Masih tidak jauh berbeda dengan pemilu sebelumnya. Dan di antara 1,7 juta ini, nah kita sudah, ini hasil dari survei pendataan bahwa hampir 50% memang ini adalah anak-anak muda dari sejumlah 1,7 ini. Itu hampir 800. Iya, sekitar 800 ribuan itu adalah anak-anak muda yang memang sangat potensial gitu untuk berkontribusi dalam pemilihan ini. Hanya tinggal PR besar teman-teman paslon ini adalah bagaimana menggait itu. Gitu. Nah, tapi kami juga punya kepentingan, Bawaslu juga punya kepentingan apa? Menggait mereka, kemudian menyadarkan mereka terkait dengan pemilihan mau pemilu ataupun pemilihan serentak ini. Apa kepentingannya adalah menyadarkan tentang bagaimana berdemokrasi di negara kita. Gitu. Kemudian bagaimana praktek-praktek demokrasi itu diterapkan sesuai dengan aturan yang sudah ada. Contoh misalnya, konkretnya kita punya kepentingan untuk menyadarkan masyarakat ini bahwa money politik itu sesuatu yang dilarang gitu. Nah, kita menyampaikan itu. Kita punya kepentingan untuk menyadarkan bahwa money politik dilarang. Yang kedua soal misalnya isu SARA, itu sesuatu hal yang dilarang juga. Bahkan pidana, Pak. Gitu. Kalau misalnya
mengkampanyekan terkait dengan isu-isu sara, apalagi hoax gitu. Iya. Nah, kepentingan kita itu adalah menyadarkan bagaimana pemilih itu sadar akan hal itu. Gitu. Jadi kami menggait mereka ini untuk konteks penyadaran berdemokrasi. Sebetulnya ada nggak sih batasan money politik gitu ya? Ya. Karena kalau yang saya dengar katanya kalau misalkan di bawah 50.000 nggak disebut sebagai money politik atau gitu. Iya. Ada nggak yang batasan? Begini Pak, PKPU 13 2024 dengan pemilihan ini sudah keluar dan itu menjadi patokan dalam pelaksanaan kampanye. Iya. Money politik itu apapun penceritanya itu suatu hal yang dilarang. Berapapun besarnya. Berapapun besarannya, gitu. Money politik itu tidak berbicara soal besaran Pak. Oke. Tapi soal bagaimana praktik money politik itu ada atau enggak, gitu. Soal besaran nilai itu nggak jadi patokan. Nah, yang pasti money politik dilarang, berapapun nilainya. Hanya memang yang harus dipahami adalah untuk pada saat ini kan masa kampanye nih. Iya. Nah, untuk pemilih, gitu, itu ada ruang mendapatkan biaya transport, makan dan minum. Ada di situ boleh. Gitu? Boleh, Oh. boleh. Itu ruang itu ada. Oh. Nah, tapi tidak boleh dalam bentuk uang tunai, gitu. Jadi transport, makan minum, tapi tidak boleh dalam bentuk uang. Ya, tidak boleh dalam bentuk uang, gitu. Nah, kalau dia dalam bentuk cash, misalnya uang tunai, nah itu maksudnya money politik, gitu. Nggak mau ribet Pak, pakai itu transfer aja. itu soal bagaimana Iya. dari tim gitu. Tapi poinnya adalah tidak boleh memberikan uang tunai, gitu. Tapi biaya makan minum transport itu diperbolehkan. Iya. Jadi nggak selamanya kemudian pemberian uang itu bentuk money politik, tapi sebetulnya ada boleh diberikan dalam bentuk makan minum dan transportasi begitu ya? Itu bukan money politik. Itu bukan money politik. Itu bukan money politik. Oke. Itu hanya kan orang kampanye misalnya pemilih kan butuh juga minum, butuh juga makan gitu kan. Nah, butuh juga misalnya transport, misalnya kan ada memang kampanye rapat terbuka ya, rapat umum gitu. Nah, orang datang ke lokasi kan butuh juga transport misalnya gitu. Jadi itu sesuatu hal yang diperbolehkan untuk diterima oleh pemilih, dan paslon atau tim ini diperbolehkan untuk memberi, tapi tidak boleh dalam bentuk uang, gitu. Nah, dan besarannya berapa? Ya disesuaikan dengan kewajaran suatu daerah. Begitu kan? Kalau harusnya ongkos itu 25.000 cukup, tidak tambah jadi 100.000 ya. Gitu. Nah, bagaimana dengan fenomena kampanye di media sosial gitu? Kan pasti juga akan memanfaatkan ya setiap masing-masing paslon pasti akan memanfaatkan media sosial, entah itu di Instagram kah, di Facebook atau mungkin juga di TikTok ya. Bagaimana kemudian pengawasan dilakukan oleh Bapak untuk memantau media sosial ini? Oke. Berdasarkan SE dari Bawaslu RI bahwa Bawaslu Kabupaten Cirebon hari ini sudah membentuk tim fasilitasi pengawasan konten internet. Gitu. Kita sudah bentuk timnya. Ini tiap hari kita pantau. Ini berapa banyak orangnya? Gitu. Itu rahasia. Gitu. Yang pasti tiap hari kita melakukan pemantauan terhadap akun-akun yang didaftarkan oleh paslon dan tim ini ke KPU, ataupun akun-akun yang tidak didaftarkan. Itu bisa banyak gitu kan? Banyak Pak, gitu. Metodenya seperti apa? Ya itu jadi rahasia dapur kita. Gitu. Nah, tapi bahwa kampanye di media sosial itu sangat diperbolehkan. Bahkan PKPU 13 itu sudah memberikan ruang kepada paslon dan tim untuk mendaftarkan sebanyak 20 akun. Masing-masing ya? Masing-masing paslon per platform. Oh, jadi di 20 di Facebook, 20 di Instagram gitu ya? Boleh gitu. Nah, hasil pengawasan kami memang ini belum semuanya terpenuhi 20 ini. Tapi sudah memang ada yang mendaftarkan. Nah, itu yang kemudian kami awasi.
salah satunya di samping itu ya akun-akun yang tidak terdaftarkan ini. Nah itu juga kita awasi. Artinya memang Bawaslu untuk kampanye di media sosial itu juga kita awasi. Gitu. Kenapa? Karena memang ya hari ini karena perkembangan zaman ya, gitu, penggunaan media sosial itu sangat tinggi. Gitu. Jadi ruang itu juga diperbolehkan dan kita tetap awasi. Tapi luar biasa juga ya, Bawaslu bisa memantau semua percakapan, semua unggahan. Gimana caranya nih? Sengaja ya. Kita butuh itu. Termasuk juga seperti di grup-grup WA gitu. Nah kalau itu ya konteksnya mungkin belum sejauh itu ya. Khususnya kalau kita baru konteks di konten internet. Ya. Kalau sampai di grup-grup percakapan WA gitu kan, ya kita juga belum sejauh itu Pak. Nah hanya memang ketika ada yang laporan ke kita, gitu, entah itu sumbernya dari mana, kita pasti akan terima. Iya. Gitu. Dan kita lakukan kajian. Ya kan biasanya kalau karena media sosial itu lebih bebas itu ya. Betul. Jadi ya bahasa apapun muncul. Keluar ya. Gitu. Bebas berekspresi. Bebas itu luar biasa. Nah, itu bentuknya gimana kalau misalnya terjadi potensi pelanggaran itu seperti apa kalau misalnya di media sosial? Di media sosial itu misalnya penyebaran hoax. Oke. Kemudian ujaran kebencian, isu sara. Nah itu kan adalah materi-materi yang dilarang dalam kampanye. Gitu. Jadi banyak itu larangan, salah satunya itu. Nah itu konten-konten seperti itu yang kemudian kami fokuskan pengawasannya. Gitu. Ini kira-kira melanggar nggak soal masuk nggak penyebaran hoax misalnya, atau ujaran kebencian ini, atau misalnya ada yang ini masuk isu sara nggak gitu kan. Nah itu adalah poin-poin yang kami awasi. Gitu. Termasuk misalnya apakah mempersoalkan dasar negara dan segala macam. Oke. Yang intinya bahwa fokus pengawasan kami adalah memastikan bahwa konten-konten yang menjadi materi kampanye ini adalah konten-konten yang tidak dilarang. Iya. Nah itu dia, tidak dilarang dalam kampanye ini, dalam pemilihan ini. Mungkin terakhir ini apa pesan yang akan disampaikan oleh Bawaslu untuk masyarakat Kabupaten Cirebon dalam menghadapi atau menyongsong pemilihan pada era serentak 2024 ini? Oke, untuk masyarakat Kabupaten Cirebon secara umumnya dan khususnya untuk warga Kabupaten Cirebon yang sudah punya hak pilih, mari sama-sama kita sukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati Cirebon tahun 2024 ini dengan cara datang ke TPS, gunakan hak pilih. Nah, yang kedua, ayo kita sama-sama awasi bersama nih proses pelaksanaan pemilihan ini, proses pelaksanaan pemilihan bupati ini dan wakil bupati. Sama-sama kita awasi, jangan sampai ini banyak pelanggaran. Kalau menemukan pelanggaran, silakan laporkan ke Bawaslu. Selanjutnya adalah, yuk sama-sama kita punya semangat yang sama, kita punya gaung yang sama untuk menolak praktek-praktek money politik. Kenapa? Karena praktek money politik itu adalah merusak sendi-sendi demokrasi. Gitu. Nah, itu paling Kang Farok. Siap. Terima kasih banyak nih Bang Sadar. Siap, Kang Farok. Alhamdulillah. Gitu. Demikian Tribuners, bincang-bincang hangat saya dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Cirebon, Bang Sadar Harapan. Mudah bermanfaat dan kita akan mencoba kembali di program atau lokal pemilih berikutnya dengan tentu dengan narasumber yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.